Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 3. Agresivitas, cahaya dingin pedang. Li Hu menusuk dengan pedang, tetapi Yun Hao tampak tenang, dan meraih pedang panjang dengan tangan kanannya ke arah rak senjata di depannya. Ini jelas merupakan pedang besi yang sangat biasa, tetapi saat Yun Hao memegang pedang, darahnya mengalir deras, dan rasa keintiman muncul. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah kaisar pedang Yun Xiao, jenius vertikal surgawi di Sword Dao, dan kaisar pedang yang tak terkalahkan. Pedang, baginya, adalah bagian dari tubuhnya. Yun Hao memejamkan mata dan menikmati kenyamanan memegang pedang. Pedang, Li Hu akan datang, dan ketika dia melihatnya pada saat kritis, dia berani menutup matanya dan tidak bergerak, matanya kejam, dan penghinaan dalam ekspresinya bahkan lebih kuat. Tepat saat dia akan mendapatkannya, tubuh Yun Hao berkibar, seperti pohon willow yang bergoyang ringan. Li Hu bertekad untuk mendapatkan pedang, tetapi dia tiba-tiba gagal, dia terkejut, dan ketika dia melihat bahwa dia gagal berhasil dalam pukulan, pedang panjang di tangannya mengayunkan lagi, dan dia pecah dengan seluruh kekuatannya, berniat untuk menjatuhkan Yun Hao. Pedang ini rumit dan kejam, meskipun dia tidak berani membunuh Yun Hao. Tetapi begitu mengenai, Yun Hao akan terluka parah jika dia tidak mati. Yun Hao menghadapi pukulan kekuatan penuh Li Hu, ekspresinya acuh tak acuh. Gerakan yang tampaknya ganas ini, bahkan jika dia tidak perlu membuka matanya, dia hanya merasakan aliran udara dari tebasan pedang. Dia bisa mendeteksi bahwa pedang ini penuh dengan celah. Pedang di tangan Yun Hao menyapu secara diagonal, sederhananya, pedang ini tampak alami, kijang menggantung tanduknya, dan tidak ada jejak yang bisa ditemukan. Lonceng, kekuatan terampil meletus, dan telapak tangan Li Hu, yang langsung terkejut, mati rasa, pedang panjang itu dilepas, dan tubuh Li Hu terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus. Ledakan, Li Hu, yang terbang mundur, membanting tubuhnya ke pohon besar di halaman. Wah! Seteguk besar darah meletus dari mulutnya. Jangan menunggu sosoknya mendarat. Saya melihat cahaya dingin mengejarnya, dan pedang besi yang terbang dan menembak langsung menembus bahunya, memaku tubuhnya ke pohon. Li Hu ngeri dan tampak ketakutan. Dia adalah seorang seniman bela diri dari 3 surga induksi Qi. Meskipun dia tidak kuat, tetapi melawan limbah yang tidak dapat berkultivasi, tidak ada tekanan untuk melawan 10 sama sekali. Yun Hao, kapan dia menjadi begitu kuat? Li Hu kesakitan, dan wajahnya terdistorsi. Yun Hao, saya anggota keluarga utama. Anda berani menyakiti saya seperti ini? Kamu juga memenuhi syarat untuk disebut manusia? Anda hanya seekor anjing yang melekat pada orang-orang. Jadi jangan bilang aku menyakitimu, membunuhmu, apa? Yun Hao mengambil pedang besi lain dengan cahaya dingin yang berkedip-kedip di rak senjata dan berbicara dengan tenang. Li Hu melihat pedang besi tajam itu, lehernya berkeringat, wajahnya ketakutan, dan dia buru-buru menutup mulutnya. Saat berikutnya, pedang besi di tangan Yun Hao berubah menjadi cahaya dingin dan menebas, memotong salah satu telinganya. Li Hu sekali lagi menjerit mengerikan seperti membunuh babi. Yun Hao dengan tenang meninggalkan arena seni bela diri, tanpa melihat ke belakang, dan berkata, "Antek anjing, aku tidak akan membunuhmu hari ini, bukan karena tuanmu adalah Yun Feng, apalagi karena aku berhati lembut. Hanya karena kematianmu di paviliun seni bela diri pedang liar akan mengganggu ayahku yang sudah tua."
Hargai kehidupan yang Anda ambil. Terganggu oleh lalat, Yun Hao langsung pergi ke apotek seni bela diri pedang gila, berniat untuk menemukan beberapa pil yang cocok untuk kultivasinya sendiri. Di kehidupan sebelumnya, ilmu pedangnya tak terkalahkan di dunia, dan jalur pil alkimia tak tertandingi di dunia, jika bukan karena pedang dan dua kultivasi dan Yun Hao tidak akan bisa menempati peringkat di antara para kaisar. Yun Hao tiba di pintu apotek dan berkata kepada pramugari, "Paman Liu, aku akan masuk dan mengambil sesuatu." Nama lengkap pelayan itu adalah Liu Qing, dan dia adalah orang kepercayaan yang telah mengikuti Yun Tianquo selama bertahun-tahun. Tanpa diduga, Liu Qing memblokir Yun Hao dan berkata dengan getir, "Tuan muda, pemilik paviliun telah menjual tanah dan rumahnya untuk membayar utangnya. Tidak banyak ramuan obat dan pil di apotek dan, jika Anda masih seperti sebelumnya, aula seni bela diri pedang gila benar-benar akan selesai." "Paman Liu, aku tidak akan datang omong kosong, jangan khawatir." Yun Hao sakit kepala dan harus menjelaskan. Liu Qing menggelengkan kepalanya dan menolak, "Kecuali kepala aula mengangguk, tidak mungkin bagiku untuk membiarkanmu masuk." Yun Hao, saat dia hendak kembali ke ayahnya untuk meminta persetujuan, suara tenang terdengar. "Paman Liu, biarkan dia masuk." Yun Hao berbalik, dan setelah melihat bahwa orang yang berbicara adalah Ling Feiyu, dia mengangguk, yang dianggap sebagai salam. Ling Feiyu menghela nafas dan mengingatkan, "Kamu memiliki luka di tubuhmu, pergi saja ke kamar dan dapatkan beberapa pil untuk menyehatkan ki dan darahmu, dan sisanya. Jangan main-main." "Oke." Yun Hao dengan senang hati setuju. Liu Qing melihat bahwa Ling Feiyu telah berbicara, jadi dia menyingkir. Meskipun Yun Hao adalah tuan muda dari paviliun seni bela diri pedang gila, tetapi Ling Feiyu telah bertanggung jawab atas semua hal besar dan kecil di paviliun seni bela diri, jadi dia cukup otoritatif di paviliun seni bela diri. Adapun Yun Hao, tuan muda pecundang tidak bisa menopang tembok. Sungguh cukup malang. Yun Hao berbelok di sekitar apotek dan pil yang tersebar diletakkan di rak. Tingkat pil sama dengan seni bela diri, serta senjata, yang dibagi menjadi 4 tingkat langit dan bumi Xuan Huang, dan setiap tingkat dibagi menjadi kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, dan kelas terbaik. Di apotek dan dari paviliun bela diri pedang gila, bahkan tidak ada pil bermutu tinggi di peringkat kuning. Tingkat bawah dari peringkat kuning menyumbang 80%, dan kelas menengah dari peringkat kuning hanya 2%. Jumlah totalnya menyedihkan. Dalam ingatan saya, pengembangan aula seni bela diri pedang gila bagus, tidak begitu? Yun Hao tiba-tiba memikirkan IOU yang telah dia tanda tangani, dan memperkirakan bahwa ayahnya telah mengambil sejumlah besar pil untuk dijual dengan perak untuk melunasi hutangnya. Sesaat kemudian, Yun Hao mengambil 2 botol pil di tangannya. Salah satu botol, kelas menengah dari peringkat kuning, disebut pil tubuh padat, dan ada juga botol, kelas bawah dari peringkat kuning, yang disebut pil nutrisi ki. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Sepertinya Anda harus menemukan cara untuk membuat alkimia. Yun Hao berpikir begitu. Apotek dan sangat sunyi, dan Yun Hao tidak terburu-buru untuk pergi, jadi dia langsung menemukan kasur dan duduk, lalu menelan semua pil nutrisi ki dan pil penguat tubuh sekaligus. Sebotol ramuan, total 10 pil. Yun Hao menelan 20 butir sekaligus. Jika ada orang luar di sini, mereka pasti akan terkejut dan mata mereka akan keluar. Ini tidak main-main lagi, itu mencari kematian.
Bahkan para prajurit alam laut tidak akan berani melakukan ini. Ramuan memiliki terlalu banyak energi untuk dimurnikan, dan mudah meledak dan mati. Saat ramuan memasuki perutnya, Yun Hao segera mengoperasikan teknik penciptaan primordial, energi ramuan, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, itu bergabung menjadi qi dan darah, kulit dan daging, serta otot dan tulang. Tubuh fisik telah meningkat pada tingkat yang nyata, dan perubahan yang sesuai adalah bahwa vitalitas tubuh fisik lahir lebih cepat dan lebih halus. Setengah jam berlalu, 2 botol energi ramuan yang ditelan dikonsumsi. Tubuh harta karun utama gagal dipromosikan menjadi tubuh harta karun tingkat menengah, yang diharapkan oleh Yun Hao, dan energinya terlalu sedikit. Di apotek pil, masih ada beberapa pil, tetapi pil ini digunakan untuk menyembuhkan luka atau meningkatkan kultivasi vitalitas, dan tidak cocok untuk Yun Hao. Saat Yun Hao hendak meninggalkan apotek dan suara berisik mencapai telinganya. Di luar dan farmasi, seorang pemuda mengenakan jubah brokat, liontin giok di pinggangnya, memegang kipas lipat, dan tatapan arogan tebal di antara alisnya, memimpin sekelompok orang, dan memarahinya dengan arogan. Liu Qing, kamu hanya anjing penjaga. Kamu berani menghalangi bagian depan kami yang lebih sedikit. Kurasa kamu bosan karenanya. Mengapa kamu tidak keluar dari sini? Feng Shao ingin minum beberapa pil. Anda tidak tahu bagaimana menjadi menarik. Percaya atau tidak, Lao Su akan membunuh Anda. Jangan berpikir bahwa Yun Tianquo masih bisa mendukungmu. HMPH, dia sudah tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Keluarga utama telah mengeluarkan perintah, ayah Feng Shao akan mengambil alih aula seni bela diri pedang gila. Liu Qing memblokir pintu apotek dan berkata dengan keras kepala, saya diperintahkan oleh kepala aula untuk menjaga apotek dan, tanpa perintahnya, tidak ada yang bisa masuk. Bahkan jika itu adalah orang dari garis utama keluarga Yun, itu sama. Petik 2. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.